Sabi pun, salam FF. Kami insan pendidik SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Suster dan Bapak Ibu terkasih, juga anak-anak semuanya, dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga kali ini, kami akan menyajikan sebuah dongeng. Walaupun dongeng ini fiksi, kami berharap anak-anak sekalian dapat memetik hikmah dari dongeng tersebut. Selamat menyaksikan. Anak-anak sekalian, pada kali ini kalian akan mendengarkan sebuah cerita atau dongeng tentang petualangan seorang anak melintasi lorong waktu kembali ke masa saat Yesus masih hidup. Anak tersebut bernama Joshua. Ia hidup di kota Jakarta pada tahun 3000 Masehi. Pada zaman itu semuanya sudah sangat canggih. Peralatan teknologi sudah sangat maju. Bahkan mobil pun sudah bisa terbang pada saat itu untuk mengatasi kemacetan. Di dapur setiap rumah terdapat peralatan memasak untuk mengeprint makanan. Ya, pada saat itu makanan sudah diprint, tidak lagi dimasak. Diprint seperti orang mengeprint buku ataupun mengeprint tulisan-tulisan lainnya. Sangat mudah. Semuanya sudah sangat canggih. Pada saat itu ketika Joshua ingin berangkat ke sekolah pun, dia hanya mengirim hologramnya untuk berangkat sekolah. Dia tidak perlu datang langsung ke sekolahnya untuk mengikuti pelajaran. Bahkan seluruh bahan ajaran yang akan dia pelajari sudah dikirim melalui smartphone. Semuanya sudah lengkap, tak perlu lagi buku dan juga catatan. Joshua sering merasa aneh saat kedua orang tuanya selalu mengajaknya pergi ke gereja setiap hari Minggu. Joshua pikir, kenapa harus tetap berdoa kepada Tuhan Yesus? Padahal hidupnya sudah nyaman saat ini. Suatu ketika orang tua Joshua mengajaknya ke gereja untuk merayakan hari raya Tuhan Yesus naik ke surga. Padahal menurut sains saat itu menyatakan bahwa surga itu sangat jauh dan sangat tidak mungkin ke sana dengan cara terbang. Suatu malam, Joshua menyelinap ke ruang kerja ayahnya. Kebetulan, ayahnya seorang insinyur yang merancang mesin waktu. Joshua merasa penasaran, kenapa ayah dan ibunya sering memintanya untuk ke gereja dan berdoa, dan mendengarkan kisah Yesus yang luar biasa yang banyak melakukan mukjizat. Sambil mengendap-endap, Joshua membawa robot asistennya masuk dan mengaktifkan mesin waktu milik ayahnya. Ternyata setelah Joshua mengaktifkan mesin waktu itu, Joshua terlempar ke masa lalu. Dia kembali di masa di mana Yesus masih hidup dan bersama dengan umatnya. Joshua menyadari Yesus sangat menyayangi anak-anak. Pada saat semua anak-anak mendekat kepada Yesus, Yesus menyambut mereka dengan sangat hangat. Waktu Joshua mendekat, Yesus mengusap kepala Joshua sambil berkata, "Jauh-jauh kamu datang ke sini nak dari masa depan untuk menemuiku. Setelah ini, jangan lupa patuhi selalu orang tuamu ya." Joshua sangat kaget mendengar perkataan Yesus. Seolah-olah Yesus tahu dia berasal dari masa depan. Tapi kenyataannya memang Yesus benar-benar tahu dia berasal dari masa depan. Saat itulah Joshua percaya, memang Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Saat Yesus ditangkap dan disalibkan, Joshua merasa sedih.
Walaupun Joshua sudah sering mendengar ceritanya, tetap saja dia merasa sedih. Saat Yesus bangkit, Joshua ikut merasa gembira. Walaupun dia tidak bisa membicarakannya dengan terang-terangan karena takut pada orang Yahudi. Tibalah saatnya menjelang hari kenaikan Yesus ke surga. Tidak ada orang yang tahu akan kenaikan Tuhan Yesus waktu itu. Hanya Joshua yang tahu karena berasal dari masa depan. Ternyata, walaupun sudah tahu, Joshua masih merasa sedih. Air matanya mulai menetes. Ada rasa kehilangan dalam hatinya. Yesus begitu baik dan penuh kasih sayang. Saat Yesus naik ke surga, Joshua bersama dengan robot pribadinya yang juga asistennya mengendap-endapkan tempat Yesus akan naik ke surga. Joshua tahu di mana Yesus akan naik ke surga karena sudah membaca kitab suci. Joshua mendekat dengan hati-hati supaya para rasul tidak menyadari bahwa Joshua sedang mendekat dan akan menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Walaupun sudah tahu bahwa Yesus akan naik ke surga dan tahu apa maksud dan tujuan Yesus naik ke surga, tetap saja Joshua sedih saat melihat Yesus naik ke surga. Sekarang dia sadar bahwa manusia tidak hanya butuh teknologi dan hidup enak. Manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Suatu saat kita juga akan kembali ke rumah Bapa menyusul Tuhan Yesus. Manusia butuh cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan. Begitu besar cinta Tuhan Yesus yang rela berkorban demi umatnya, dan kini naik ke surga untuk menunggu kita dan mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Setelah menangis, Joshua tersenyum. Ternyata apa yang diajarkan oleh orang tuanya selama ini sangat luar biasa. Dan ia akan selalu ingat pesan Tuhan Yesus untuk selalu mematuhi orang tuanya. Tiba-tiba jam tangan Joshua pun berbunyi. Baterai mesin waktunya mulai menipis. Joshua pun kembali ke masa depan. Di masa depan, ternyata seluruh petualangannya mengikuti Yesus hanya terjadi dalam waktu 10 menit. Terjadi perubahan ruang dan waktu. Joshua pun kembali ke tempat tidurnya. Pagi harinya, Joshua bangun memeluk ayah ibunya. Ayah ibu Joshua terkejut. Kenapa Joshua memeluk mereka? Joshua hanya tersenyum. Kenaikan Yesus ke surga membawa sukacita besar bagi para murid-muridnya. Demikian juga sukacita itu menjadi milik semua orang yang percaya, sehingga dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga, kita orang-orang yang percaya padanya dipanggil untuk menghadirkan sukacita di tengah dunia. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita.
Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita hidup damai dengan sesama. Tuhan memberkati.